Persiapan menghadapi tes SKB CPNS Kemenag 2024 khususnya untuk formasi guru bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai jenis soal dan materi yang mungkin dihadapi. Tes SKB terdiri dari beberapa komponen yang memiliki bobot nilai berbeda. Tes menggunakan CAT BKN, bobot 50%, praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama, bobot 40%, wawancara wawasan moderasi beragama, bobot 10%. Materi soal untuk SKB Kemenag, khususnya bagi formasi guru, biasanya mencakup bahasa Inggris, penguasaan tata bahasa, pemahaman, dan kemampuan berbicara serta menulis dalam bahasa Inggris. Pendidikan agama Islam, mengingat Kemenag fokus pada aspek keagamaan, pemahaman tentang pendidikan agama juga penting. Psikotes dan tes potensi akademik, untuk mengukur kemampuan kognitif dan karakteristik pribadi. Yuk kita ulas bersama contoh soal SKB CPNS Kemenag 2024. Soal pemahaman bahasa Inggris soal, apa gagasan utama dari bagian berikut? Belajar bahasa baru bisa jadi menantang, tetapi membuka banyak peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Bahasa baru memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang dan memahami budaya yang berbeda. A. Mempelajari bahasa baru itu mudah. B. Mempelajari bahasa baru hanya untuk para profesional. C. Mempelajari bahasa baru memberikan kesempatan untuk berkembang. D. Mempelajari bahasa baru tidak diperlukan di dunia saat ini. Jawaban C. Mempelajari bahasa baru memberikan kesempatan untuk berkembang. Soal tata bahasa soal, pilih bentuk kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat. Dia biasanya ke sekolah dengan bus. A. Pergi. B. Pergi. C. Pergi. D. Pergi. Jawaban B. Pergi. Soal kosakata soal, apa arti kata Y beradaptasi, E dalam konteks pembelajaran? A. Mengubah sesuatu agar sesuai dengan kondisi baru. B. Mengabaikan sesuatu. C. Menghafal informasi. D. Mengajarkan orang lain. Jawaban A. Mengubah sesuatu agar sesuai dengan kondisi baru. Soal metode pembelajaran soal, manakah dari metode berikut yang efektif untuk mengajarkan kosakata kepada siswa? A. Membaca dengan suara keras tanpa penjelasan. B. Menggunakan kartu bergambar dengan kata-kata. C. Memberikan ceramah panjang tentang aturan tata bahasa. D. Memberikan pekerjaan rumah tanpa diskusi. Jawaban B. Menggunakan kartu flash dengan gambar dan kata-kata. Soal tentang kurikulum soal, menurut pedoman kurikulum, apa salah satu tujuan utama pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah Indonesia? A. Mempersiapkan siswa untuk perjalanan internasional saja. B. Memungkinkan siswa berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. C. Berfokus hanya pada tata bahasa dan keterampilan menulis. D. Mencegah penggunaan bahasa ibu. Jawaban B. Agar siswa dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Soal 1. Which of the following is a communicative approach to teaching English? A. Grammar translation method. B. Audiolingual method. C. Task-based language teaching. D. Direct method. Answer. C. Task-based language teaching. Soal 2. The statement, students learn best when they are actively involved in the learning process, reflects which learning theory? A. Behaviorist. B. Constructivist. C. Cognitivist. D. Sociocultural theory. Answer. B. Constructivist. Soal 3. Kementerian Agama memiliki program moderasi beragama. Salah satu tujuan dari program ini adalah A. Meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. B. Menyebarkan ajaran agama tertentu ke seluruh Indonesia. C. Meningkatkan jumlah pemuka agama di daerah terpencil. D. Mengurangi peran agama dalam masyarakat. Answer. A. Meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Soal 4. Which of the following sentences is in the passive voice? A. The teacher teaches English every day. B. English is taught by the teacher every day. C. The teacher has been teaching English. D. The teacher was teaching English. Answer. B. English is taught by the teacher every day.
Soal 5 dalam mengajarkan keterampilan berbicara, speaking, guru bahasa Inggris harus memperhatikan beberapa aspek berikut, kecuali A. Pronunciation, B. Fluency, C. Grammar accuracy, D. Typing skills. Answer, D. Typing skills. Soal 6, the most appropriate teaching strategy to improve a students' listening skills in English is A. Memorization of vocabulary lists, B. Reading comprehension exercises, C. Listening to audio clips and answering questions, D. Writing essays about the topic. Answer, C. Listening to audio clips and answering questions. Soal 7 untuk mendorong keterlibatan siswa dalam belajar bahasa Inggris, metode yang paling efektif adalah A. Memaksa siswa menghafal kosakata, B. Memberikan ceramah panjang dalam bahasa Inggris, C. Memberikan tugas berbasis proyek, project-based learning, D. Mengurangi interaksi antar siswa. Answer, C. Memberikan tugas berbasis proyek, project-based learning. Soal 8, the theme is scaffolding in language teaching refers to A. Providing support to students as they learn new concepts, B. Giving students the answers to difficult questions, C. Correcting every error that students make, D. Reducing the amount of work students must do. Answer, A. Providing support to students as they learn new concepts. Soal 9, what is the role of formative assessment in the classroom? A. To assign final grades to students, B. To give feedback and guide students' learning progress, C. To test students at the end of the term, D. To compare students' scores with national standards. Answer, B. To give feedback and guide students' learning progress. Soal 10, salah satu prinsip dalam pembelajaran inklusif di Kementerian Agama adalah A. Mengutamakan satu agama tertentu, B. Mengabaikan kebutuhan khusus siswa, C. Memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, D. Hanya fokus pada keterampilan akademik. Answer, C. Memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. Semoga soal-soal ini bisa membantu persiapan ujian SKB Anda untuk formasi guru bahasa Inggris di Kemenag. Semoga Anda lulus.